Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Halo semua. Halo teman-teman, Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya, Olivia Mega Putri Setiadi, Nama saya Fauzia. dan saya Naufal akan menjelaskan tentang The Business of Plant Health and Quarantine dan materi pembawa OPT. Selamat menonton. Selamat menonton video kami. Selamat menonton. The Business of Plant Healthy and Quarantine. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai jalur perdagangan dan materi perdagangan pembawa OPT. Dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, pemerintah Indonesia sampai saat ini masih mengandalkan impor produk dari luar negeri. Semakin meningkatnya volume dan frekuensi lalu lintas perdagangan hasil pertanian telah mengakibatkan risiko penularan dan penyebaran hama penyakit pada hewan maupun tumbuhan pun meningkat. Untuk mencegah terjadinya penyebaran OPT dan OPTK, maka dalam perdagangan perlu diatur lalu lintas pertanian melalui karantina. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42 Tahun 2012 mengenai tempat pemasukan buah dan sayuran segar ke dalam wilayah Republik Indonesia, diatur melalui 4 tempat, yang terdiri dari 3 pelabuhan dan 1 bandar udara. Pelabuhan ini terdiri dari Pelabuhan Belawan di Medan, Pelabuhan Makassar di Makassar, serta Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya. Sedangkan untuk bandaranya yaitu Bandara Soekarno-Hatta yang berada di Banten. Pemerintah Indonesia hanya mengizinkan buah dan sayur impor yang berasal dari negara Amerika Serikat, Australia, dan Kanada. Hal ini disebabkan karena negara-negara tersebut telah memiliki MRA atau Mutual Recognition Agreement atau biasa kita tahu dengan kesepakatan bersama. MRA ini menjadi patokan bahwa produk yang masuk ke Indonesia telah aman dalam sisi keamanan pangan. Untuk mendapatkan MRA ini tidaklah mudah, harus melalui proses yang panjang serta pengawasan yang ketat dari negara asal. Dalam distribusi produk menuju pasar, tentu terjadi hambatan akses pasar berupa tarif dan non-tarif. Untuk tarif ini dapat berupa bea masuk dan pajak, sedangkan pada non-tarif dapat berupa sehat atau tidaknya produk yang akan kita distribusikan ke pasar. Pelaksanaan karantina ini meliputi identifikasi, tindakan karantina, serta sertifikasi. Jika dalam pelaksanaan karantina dan bea cukai sudah lolos, maka produk akan dengan mudah masuk ke pasar. Selanjutnya yaitu materi perdagangan pembawa OPT. Peran karantina dalam perdagangan internasional. Perdagangan internasional diatur oleh Organisasi Perdagangan Dunia yang disebut World Trade Organization atau WTO. Dalam implementasinya, organisasi tersebut menerbitkan berbagai perjanjian yang berkaitan dengan peraturan dan prosedur di bidang perdagangan internasional. Beberapa perjanjian yang telah diterbitkan antara lain, yang pertama ada General Agreement on Tariff and Trade. Yang kedua ada Agreement on Trade-Related Aspect of Intellectual Property Right atau TRIPS. Yang ketiga ada Agreement on Application of Sanitary and Phytosanitary Measure atau SPS. Yang keempat yaitu ada SPS Agreement atau perjanjian SPS diberlakukan untuk mengatur tata cara perlindungan terhadap kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan serta lingkungan hidupnya dalam hubungannya dengan perdagangan internasional. Kesepakatan SPS berlaku dan mengikat secara global seluruh negara yang menjadi anggotanya. Materi perdagangan pembawa OPT atau pathway. Semakin meningkatnya volume dan frekuensi lalu lintas perdagangan pertanian telah mengakibatkan resiko penularan dan penyebaran hama penyakit hewan dan organisme pengganggu tumbuhan menjadi semakin meningkat. Oleh karena itu, penyebarannya terutama melalui perdagangan. Maka lalu lintas hasil pertanian perlu diatur antara lain melalui karantina. Di Indonesia sendiri, pengawasan produk segar asal tumbuhan atau PSAT dilandasi pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 55 Permentan KR 040 11 tentang pengawasan keamanan pangan terhadap pemasukan dan pengeluaran pangan segar asal tumbuhan.
Pengawasan mutu pangan di era perdagangan bebas tentunya sangatlah penting demi menjaga kualitas pangan buah ekspor maupun impor, agar dapat memiliki kualitas yang baik sesuai dengan aturan yang telah dibuat pemerintah, dan dapat bersaing dengan negara lain. Pangan memiliki komposisi zat utama pangan, serta komponen bioaktif dan fitokimia yang memiliki khasiat dan senyawa cita rasa, flavor, dan fragrance. Oleh karena itu, pentingnya dalam melakukan pengawasan mutu pangan. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian mengatur follow-up tindakan dari jenis materi yang akan masuk ke dalam negara Republik Indonesia. Jenis materi tersebut meliputi buah, sayuran, dan sayuran umbi lapis segar. Pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42 Tahun 2012 tentang tindakan karantina tumbuhan untuk pemasukan buah segar dan sayuran buah segar ke dalam wilayah negara Republik Indonesia, diatur sebanyak 37 komoditas buah segar dan 5 komoditas sayuran buah segar agar ditindaklanjuti setelah masuk ke dalam wilayah negara Republik Indonesia. Pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2012 tentang tindakan karantina tumbuhan untuk pemasukan sayuran umbi lapis segar ke dalam wilayah negara Republik Indonesia, mengatur sebanyak 4 komoditas umbi lapis segar agar ditindaklanjuti saat masuk ke dalam wilayah negara Republik Indonesia. Total dari jenis materi yang perlu ditindaklanjuti sebanyak 46 komoditas materi atau media pembawa. Sebanyak 100 komoditas masuk ke dalam pengawasan pangan segar asal tumbuhan yang diatur dalam Permentan Nomor 55 Tahun 2016 tentang pengawasan keamanan pangan terhadap pemasukan dan pengeluaran pangan segar asal tumbuhan, yang meliputi 42 komoditas dari buah-buahan, 36 komoditas dari sayur-sayuran, 7 komoditas dari serealia, 6 komoditas dari kacang-kacangan, 5 komoditas dari polong-polongan, dan 4 komoditas dari tanaman perkebunan. Di dalam Permentan Nomor 55 Tahun 2016 terdapat mekanisme pengawasan pemasukan pangan segar asal tumbuhan, yaitu yang pertama, pengakuan sistem keamanan PSAT di suatu negara atau laboratorium penguji keamanan PSAT yang telah diregistrasi. Kedua, perjanjian ekivalensi antara Indonesia dengan negara mitra dagang. Ketiga, pengakuan terhadap sistem pengawasan keamanan PSAT di suatu tempat produksi. Dan yang terakhir, pemeriksaan terhadap setiap pemasukan PSAT meliputi sertifikat, pengambilan sampel, dan pengujian di lab. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk di komen dan di like. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like dan komen ya. Dadah.